perjanjian yang menghadirkan satu kedamaian, terciptanya satu perdamaian di Aceh itu kan adanya di dalam MOU itu. Maka semua pihak, semua orang, ya, semua kelompok harus mensupport ini supaya ini bisa dilestarikan perjanjian damai ini. Nah, yang kedua, saya tidak melihat sisi urgensi menghadirkan 4 batalion di Aceh. Untuk apa kira-kira ya? Kalau di sana alasan yang mengetengahkan bahwa kepentingannya adalah untuk bagaimana menciptakan daerah ketahanan pangan. Tentu aspeknya di dalam hal ini, kalau kita cermati, tugas dan fungsi TNI itu kan tugas militer dan keamanan, walaupun memang ada tugas perbantuan. Tapi ini kan tidak realistis ya, tidak realistis dengan kondisi bagaimana meningkatkan pangan, karena mereka adalah infrastruktur ya, bukan suprastruktur. Artinya infrastruktur mereka yang mengerjakan keamanan, mereka yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat, yang menjaga teritorial ya. Bukan tugas mereka untuk mensupport pertanian karena mereka itu tidak punya alat. Jadi kalau hanya menempatkan TNI untuk mendongkrak pertanian, saya pikir ini suatu desain yang salah. Nah, mereka digaji negara untuk menjaga keamanan, bukan untuk bertani. Jadi ini aspek ini sudah salah. Secara logika hukum, salah ini penempatannya. Ya intinya ini harus dikaji ulang kok ya, apa yang diwacanakan ini kok ji. Dikaji ulang oleh Panglima supaya tidak salah, tidak gagal dalam memahami hukum intinya. Karena masyarakat menolak. Jadi intinya ini tidak boleh dilanjutkan. Juga ada peringatan daripada Wali Nanggro. Nah, ini merupakan satu alarm ya tentang bagaimana menjaga eksistensi daripada perdamaian itu, daripada merawat perdamaian itu sendiri.